A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Sukri Adnan Sansafira Sido Kepung mriki nggih kasihan. Sido Kepung Buduran Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten rada pilek niki. Melanjutkan kajian fikih damel panduan kitab Masailut Ta'lim atau sering dikenal dengan Muqaddimah Hadramiyah. Sekarang Kitabut Thaharah. Kitab fikih itu seperti ijma' para ulama niku memulainya niku. Semua mazhab niki memulainya itu pasti semua kitab fikih dimulai dari thaharah, bersuci. Nggih. Mboten enten kitab fikih niku moro-moro haji, moro-moro poso, moro-moro salat ngoten. Tapi selalu diawali dari Kitabut Thaharah, bersuci terlebih dahulu. Niki dohir yo ngonten niku, batin juga begitu. Memulainya itu dari membersihkan terlebih dahulu. Takhalli itu membersihkan. Tahalli menghiasi. Nanti akan muncul dengan sendirinya kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan itu. Namanya tajalli. Dalam ranah fikih juga begitu. Dimulai dari bersih-bersih, suci-suci terlebih dahulu. Niku Kitabut Thaharah. Di dalam fikih nanti panjenengan akan bertemu dengan istilah kitabun. Nanti akan ada di bawahnya itu babun. Ada lagi di bawahnya itu faslun. Ada lagi di bawahnya itu far'un. Ada lagi di bawahnya far'un itu mas'alatun. Kitabun itu mencakup kumpulan besar dari suatu pembahasan. Seperti Kitabut Thaharah, Kitabus Sholat, Kitabus Siyam, Kitabus Zakat, Kitabul Hajj, Kitabul Jinayah. Wonten niku. Nanti ada pembahasan yang lebih khusus dalam Thaharah itu, misalnya babul wudu, babut tayammum, babul ghusli. Lah niku termasuk dalam pembahasan Thaharah, tapi lebih spesifik lagi. Cara kitab niku negara, bab niku koyok provinsi ngoten. Nanti di dalam bab itu ada faslun. Faslun surutul wudu, faslun furudul wudu, faslun nawakidul wudu. Nah niku nanti di dalam bab wudu itu ada pembahasan yang lebih khusus lagi. Cara provinsi ngonten ono kabupaten-kabupaten. Di dalam faslun itu nanti di bawahnya ada far'un.
cabang pembahasan. Di bawahnya far'un nanti ada lebih mas'alatun, persoalan, permasalahan. Nah, niku nanti panjenengan akan bertemu dengan istilah-istilah itu. Harus mengenal istilah-istilah di dalam satu pembahasan ilmu tertentu. Oh, terus. Kitab yang menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu yang dimaksud adalah bersuci. Bersuci niki sing dimaksud dua. Menghilangkan hadas atau izalatun najasah, raf'ul hadas, mengangkat hadas. Nanti juga ada izalatun najasah, menggeser najis, membuang najis, mengangkat hadas atau menggeser, membuang najis. Lah, sebelum membahas toharoh, apakah itu menghilangkan hadas, mengangkat hadas, ataukah itu nanti menggeser atau membuang najis, terlebih dahulu diterangkan terkait alat yang digunakan, media yang dipakai untuk menghilangkan hadas tadi, untuk membersihkan najis tadi itu. La yasihu, ora sah. Ora sah niku maksudnya tidak boleh. Apa raf'ul hadasi, ngangkat hadas, ngilangi hadas. Hadas itu kotoran yang tidak nampak. Orang dihukumi kotor, tapi secara bau, warna, rasa niku tidak nampak. Niku namanya hadas. Tapi secara syariat dia itu dihukumi kotor. Nanti hadas ada dua atau ada tiga. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Niki sama-sama tidak nampak. Batal wudhu niku lho, ngentut. Ngentut niku nggih waktu ngentut ketok. Maksudnya ketok niku baunya ada. Tapi orangnya niki sing dibahas mboten entute. Bukan kentutnya yang dibahas hadas. Yang dibahas hadas itu orangnya. Orang yang kentut ini dia tidak boleh langsung masuk ke dalam sholat kecuali wudhu terlebih dahulu. Kenapa tidak boleh langsung sholat? Sebab orang yang kentut niki dihukumi hadas. Hadas itu dihukumi kotor, sementara sholat itu harus suci. Orang yang kotor tidak boleh sholat, masuk ke dalam sholat. Padahal orang yang kentut, kapunten, ngenten niki kan wis mulai usum buwuan-buwuan nggih. Panjenengan sudah berdandan cantik ibu-ibu misalnya, utawa bapak-bapak niki wis ganteng. Tapi kalau panjenengan itu belum wudu, atau panjenengan itu tadi sudah wudu tapi sudah kentut, niku dari segi penampilan, bau, warna, cara dijempok kulite nggih mboten ana bedane. Wong mari ngentut kali wong mboten ngentut niku ndak ada bedanya. Itu yang dimaksud kotoran yang maknawi, hadas itu. Beda dengan najis. Najis itu kotoran yang hissi, yang kelihatan. Dari baunya, warnanya,
atau rasanya. Rasa niki nek nang banyu nggih gak usah diincipi, gak usah didilat. Biasanya kalau berkumur niku lho, banyune kok ngene rasane. Wah, jangan-jangan lah niku kudu digoleki sebabnya nopo kok baunya ini, rasanya ini kok berubah. Niku najis. Najis itu bisa dideteksi dari bau, warna, rasa. Mulane nek mboten enten bau, warna, rasa ndak boleh dihukumi najis. Tanah yang ada di depan niku, tanah niku kan suci. Wong menungso niki teko tanah. Kotor boleh, kena baju kotor, kena kaki kotor, tapi kotor itu dalam artian debunya itu, berdebu itu. Kadang berdebu niku dianggap kotor. Tapi itu tidak najis. Artinya orang sholat di atas tanah, sholat di atas paving, meskipun tanpa alas, koran, sajadah, niku sah selama tidak ada najis. Najis itu diketahui dari mana? Dari bau, warna, rasa. Gak ada bau najis, tidak ada warna atau benda najis, tidak ada juga rasa. Nek nang banyu rasa niki. Maka panjenengan ndak boleh menghukumi, lu jodoh kene kok be najis. Be niku ndak masuk dalam ketetapan hukum. Ndak boleh dijadikan dasar hukum be niku. Sehingga orang yang sholat di situ pasti sah karena ndak ada bau, warna, rasa dari najis. Jadi ndak boleh terus gak oleh sholat di kene be najis. Lho wong be najis kok gak oleh. Tapi kalau iki ono najis iki, lah niku baru ndak sah, ndak boleh betul. Jadi agama niki, fikih niki nahkumu bid-dhawahir, wallahu yatawalla bis-sarair atau alas sarair. Kita itu menghukumi yang dohir, yang nampak. Yang tidak nampak itu ndak boleh dihukumi, itu wilayahnya Allah. Ada bau, ada warna, ada rasa, oh berarti dihukumi najis. Kalau tidak ada, tidak boleh dihukumi najis. Kecuali panjenengan yakin di situ tadi ada najis, terus najisnya kering dengan sendirinya. Lah niku jenenge nanti di belakang ada namanya hukmiyah. Kalau yang nampak 3 atau salah satu tadi namanya ainiyah. Kalau tidak nampak tapi belum dibasuh, nanti namanya hukmiyah. Tapi semuanya itu baik mau wudhu, mau mandi, menghilangkan najis, semuanya itu harus dengan air. Nah, air apa yang boleh digunakan, yang bisa digunakan? Iki sing dibahas. Ora sah ngilangi hadas, buang najis illa bima kejaba kelawan barang sing dimaksud niki air yusamma kang bisa diarani apa ma'an ing banyu. Apa yang bisa disebut sebagai air itu bisa digunakan untuk alat bersuci. Entah itu menghilangkan hadas atau itu menghilangkan atau itu membuang najis, yaitu dengan air. Lah, air yang bagaimana? Air yang tidak ada embel-embel, tidak ada perubahan, tidak ada embel-embel nama. Kalau dalam bahasa kitab Fathil Qorib niki namanya ma'ul mutlak. Air yang mutlak. Artinya mutlak itu tidak ada batasan nama. Sebab banyu niku nek wis dicampuri teh namanya bukan air lagi. Orang menyebutnya teh. Artinya nama air itu hilang. Kalau sudah dicampur kopi, orang tidak lagi menyebut air kopi. Orang menyebutnya sebagai loh niki tae metu niki temenan. Sakti ya Pak Ali Anwar. Tapi kalau air niku ndak punya nama tetap. Kalau
di sungai dia disebut air sungai. Begitu pinggir sungai itu ada sumur, walaupun tepi sungai tapi orang menyebutnya air sumur. Air sumur itu kalau dipompa naik masuk ke dalam nduk jeding, wong ngarani banyu jeding. Nggih. Banyu jeding niku nek dipindah nduk bak, orang mengatakan banyu bak. Dipindah nduk timbo, banyu timbo. Dipindah nduk cebok, gayung, air gayung. Pindah nduk gelas, air gelas. Lah itu namanya air mutlak. Selama seperti itu, maka itu bisa digunakan untuk wudu atau digunakan untuk menghilangkan najis. Beda kali teh. Jenengan duwe jeding terus diisi teh. Jenengan nek ngarani napa? Ya teh, mboten banyu jeding malih pisan. Diisi kopi, ya kopi. Kopi ku jeding kok isine kopi. Mboten kok jeding kok isine banyu jeding mboten. Karena nama air itu sudah hilang, tidak bisa disebut air lagi. Lah yang seperti itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mentang-mentang juragan warkop, nggih, wudune gawe kopi. Nggih mboten oleh. Nggih. Lho iki kan ya banyu, tapi namanya sudah hilang. Tidak bisa disebut air lagi. Lho ono banyune wis dicampur. Mulane terusane niki fa in taghayyara mongko lamun owah berubah. Air itu mengalami perubahan. Apa tok muhu rasane? Dikasih gula rasanya berubah menjadi manis. Lah yang seperti itu tidak boleh digunakan wudu. Aulaunuhu utawa wernone, cemplungi teh dadi coklat. Yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk wudu. Aurihuhu utawa ambune, cemplungi minyak wangi, air mawar nih. Kasih mawar diudek-udek, mawarnya diambil, wangi, air mawar. Lah, yang seperti ini juga tidak boleh digunakan untuk wudu atau menghilangkan najis. Taghayyuran kelawan perubahan fahishan kang banget, nek berubah titik-titik dimakfu. Kadang air itu ketika musim kemarau dengan musim penghujan niku baunya itu ada perubahan, boten masalah. Atau nanti di belakang itu berubah yang tidak bisa dihindari. Nek dengan gula tadi bisa dihindari karena itu keinginan kita. Dikasih teh itu bisa dihindari karena itu keinginan kita. Kalau bukan keinginan kita, dalam artian mau gak mau, terpaksa harus berubah. Contohnya air sungai yang ketika musim kemarau niku jernih, bening. Tapi ketika musim penghujan warnanya berubah menjadi keruh coklat. Bening atau coklat air sungai itu tetap bisa digunakan untuk wudu, untuk menghilangkan najis. Karena perubahannya itu adalah perubahan yang tidak bisa dihindari. Istilahnya la yastaghni anhul ma. Perubahan yang air itu tidak bisa menghindar, mau gak mau pasti berubah. Termasuk kalau di era modern itu mau gak mau harus berubah, itu adalah air pam PDAM niku. Kenapa? Karena proses memasukkan kaporit atau tawas itu proses yang wajib, prosedur yang standar, tidak boleh tidak. Karena kalau tidak, ya tahu sendiri kualitas air sungai itu seperti itu. Kalau tidak diolah, ya jenenge mboten perusahaan. Perusahaan itu pasti ada pengolahan. Di dalam pengolahan itu mewajibkan dicampuri kaporit, dicampuri sehingga baunya niku ono mambu-mambu kaporit. Lah yok nopo wudu banyu air yang ada bau kaporitnya sah dipakai untuk wudu. Jenengan ndak perlu kemudian sik dinepno sik
Didiamkan dulu 1 jam, 2 jam, nanti ngenep, baunya yang atas itu sudah tidak ada bau kaporit, baru dipakai. Mboten wajib. Kalau mau monggo, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena berubahnya air pam dicampur dengan kaporit itu perubahan yang mau gak mau, harus begitu. Lah yang seperti itu berubah yang dimakfu. Ya berubah memang, tapi perubahan yang tidak menghilangkan sifat air sebagai benda yang mensucikan. Niku nggih. Taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang sangat bihaitsu layu sammamaan, kelawan sekirane ora bisa diarani opo banyu tadi, ndak bisa disebut lagi ma'an ing banyu. Nggih, dicampuri teh niku termasuk fahishan, perubahan yang sangat. Buktinya apa? Orang tidak lagi menyebut air, tapi langsung teh, tumbas teh, tumbas kopi. Mboten adik muni air teh, air kopi, wis mboten. Itu ndak bisa disebut air lagi. Menunjukkan bahwa itu perubahannya sangat. Nek air pam mau kan tasik bisa. Saya ono air ya, mboten dadi pam mboten. Air pam, air keran, air PDAM. Nah, ngoten-ngoten niku masih ada airnya. Berarti niku perubahan yang dianggap sedikit atau dimakfu tadi itu. Terus ingat juga perubahannya itu bimukholitin, yang menyebabkan hilangnya sifat air untuk sebagai media mensucikan itu kalau berubahnya niku sifatnya mukholid, campur menjadi satu. Koyok teh ngenten niki campur, kopi niku campur. Larutan teh niku wis menyatu dengan air. Unsur-unsur kopi itu sudah menyatu, mukholid, menyatu, campur menjadi satu dengan air, sehingga sudah tidak bisa dibedakan lagi. Beda kalau perubahannya niku sifatnya, kalau di dalam fikih itu nanti namanya mujawir. Mujawir niku cuma berada di samping. Misalnya berubah itu karena ada kayu. Di sebuah telaga ngoten. Ada kayu, ada ganggang, ada lumut, itu menyebabkan airnya juga berubah menjadi hijau. Tapi perubahan hijau ini bukan karena ganggangnya diremet-remet, di blender, terus diaduk sehingga berubah menjadi hijau, tidak. Lumut ganggang itu berada di tempatnya, tapi air itu lama-kelamaan kena pengaruh daun, kena pengaruh lumut ini, kemudian berubah warna menjadi hijau. Lah, perubahan yang seperti ini tidak menjadi masalah. Artinya air itu tetap saged panjenengan gunakan untuk bersuci. Nemu banyu kok ijo, ijone karena ada lumut di bawahnya, ada ganggang di situ, maka jenengan wudhu pakai itu boleh. Betul nek lumute niku jenengan aduk-aduk terus airnya niku campur lumut mukholid, lah niku ndak bisa digunakan untuk wudhu. Oh niki sik bahas banyu lho niki nggih. Bahas banyu itu ternyata kalau kita menggunakan ilmu itu yo menjadi pembahasan yang panjang, yang rumit. Tohirin, terus air campurannya itu suci, maka air itu tetap suci tapi tidak mensucikan. Teh niki berubah, tidak bisa mensucikan tapi teh niki tetap suci. Jadi ada air suci mensucikan,
ada air suci tapi tidak mensucikan. Air sungai, air sumur, air nopo pam tadi, air laut, air hujan. Air laut niku meskipun asin tapi niku asin sing asli. Sehingga asinnya air laut itu tidak menghalangi untuk air itu bisa digunakan mandi, wudu. Artinya tetap suci mensucikan. Mulane Kanjeng Nabi ndawono huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu digunakan untuk bersuci bisa, bangkai yang mati dari air laut itu maksudnya ikan itu halal. Ikan itu ndak perlu disembelih seperti ayam, ndak perlu disembelih seperti kambing. Nemu iwak wis mati, tuku iwak wis mati niku halal. Wal hillu maitatuh. Bangkai yang berupa ikan itu maksudnya bangkai niku wis mati. Itu halal. Beda nek ayam. Ayam mati mboten disembelih ya haram. Kambing mati tanpa disembelih haram bangkai niku. Tapi kalau ikan halal. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Wat tahuru ma'uhu, ketika ditanya bagaimana air laut itu, beliau menjawab wat tahuru ma'uhu wal khillu maitatuh. Lah, kalau yang mencampuri itu adalah sesuatu yang najis, dia tidak suci mensucikannya hilang, bahkan kesucian air itu juga hilang. Air ini berubah menjadi mutanajis, air yang berubah menjadi najis. Tadinya suci, tapi karena kemasukan najis, air ini berubah menjadi najis. Kalau dalam bahasa kita cuma satu, air najis. Tapi kalau dalam bahasa fikih nanti panjenengan harus terbiasa membedakan antara najis dan mutanajis. Jadi memahami agama niki kudu kembali kepada istilah bahasa Arab atau istilah fuqaha. Jangan kembali kepada istilah dalam bahasa Indonesia niki berarti ngajine teko terjemah. Ngertine cuma najis. Lho sarungku najis, cara fikih keliru. Secara pelafatan nggih, tapi secara hukum sama. Cara fikih sarung mutanajis. Sarung niku asalnya suci, tapi karena kena pipisnya bayi, akhirnya menjadi najis. Lah menjadi najis itu mutanajis. Kalau najis niku nggih pipisnya itu sendiri. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Kalau najis itu selamanya ndak bisa berubah menjadi suci. Yok nopo carane pipis niku air seni itu berubah menjadi suci? Mboten saged. Kecuali dia dimasukkan ke dalam kolam besar lalu bercampur dan istihlak hilang. Kalah kekuatan dengan air yang banyak. Kolam renang yang besar niku ada 1-2 anak yang pipis di dalam kolam renang. Dan pipis anak itu 1-2 tadi tidak mempengaruhi bau warna rasa yang ada di dalam kolam renang niku. Maka kolam renang niki hukumnya tetap suci dan mensucikan kalau digunakan untuk wudu. Beda nek sing pipis ten mriku niku anak satu kelas atau bahkan anak satu sekolah nggih. Arek sak sekolahan kum-kum bareng mari ngoten, ayo rek kabeh lak kebelet pipis ah. Dihitung 1 2 3 cur kabeh kuning. Lah nek wis kuning ngoten niku walaupun airnya sangat banyak ya mutanajis. Karena berubah sebab benda najis. Kalau berubah sebab benda suci, airnya tetap suci tapi tidak lagi mensucikan. Jadi saya ulang, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang tadinya suci terus kena najis namanya air mutanajis. Niki.
Lah yang boleh digunakan untuk wudhu dan mandi menghilangkan hadas besar niku yang pertama niki suci mensucikan. Yang dua niki tidak boleh. Air yang suci tapi tidak mensucikan tidak boleh. Air teh, kopi, susu niku mandi susu cek putih. Tapi boleh saja untuk memutihkan kulit. Tapi jenengan tidak boleh terus wudhu pisan rek nangone susu iki. Tidak boleh. Karena itu suci cuma tidak mensucikan. Apalagi air najis, mutanajis. Air mutanajis, air yang terkena najis. Apalagi sumber najis tadi itu pipis. Oh meripate loro diraupi air kencing waktu bangun tidur. Ngonten niku sebaiknya jangan. Terutama kalau masuk ke dalam mata niku apa maning diombe. Nggih. Golek tombo niku jangan yang najis, jangan yang haram. Nggih. Gak kurang tombo sing suci, tombo sing halal. Wis niku awur-awurane wong biyen niku. Nggih. Dene sembuh ya ketepaan utawa sugesti ngoten mawon. Tapi cara syariat jangan karena itu najis, karena itu haram dadak diombe, dilebokno mripat najis. Lah kok mripate nyucenine ya napa nek mlebu-mlebu nduk jero? Nggih. Kan mripat niku nek ditetesi niku iso jebus tenggorokan lho, Bu. Jenengan nek tetes mata niku kan kadang krasa pahit. Nggih. Artinya niku meresap campur. Nggih, mulane enten istilah THT niku telinga, hidung, tenggorokan niku nggih karena ada sambungan. Sak matae pisan niku. Nggih, karena nyambung niki, telinga, hidung, tenggorokan niki nyambung mlebu kabeh. Krasa. Pun yastaghnil ma'u anhu kang ora butuh apa alma'u banyu anhu saking benda suci yang merubah air tadi. Tidak butuh. Tidak butuh itu air tidak terpaksa. Air bisa dihindarkan. Niku jenenge yastaghni anhul ma'. Tapi kalau air itu tidak bisa dihindarkan, bahasa fikih niku air membutuhkan. Membutuhkan niku nek cara keterangan yang memahamkan niku nggih mau enggak mau. Ndak bisa menghindar. Ya nopo air sungai niku supaya musim penghujan tidak berubah menjadi coklat bagaimana caranya? Mboten saged. Wong melewati tanah yang berlumpur. Nggih. Tanah lumpure kegerus air nggih berubah. Maka itu perubahan. Sama seperti air pam tadi. Bagaimana pam itu gak mambu kaporit? Nggih mboten saged. Karena itu standar dasar. Lah yang tidak bisa harus, tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak, itu perubahan. Ya berubah sebenarnya sama-sama berubah, tapi berubah yang dimakfu. Jadi agama niki Bu. Agama niki mboten saklek, mboten harga mati niku mboten. Agama niki fleksibel. Ketika sesuatu itu sulit, maka agama itu pasti memberi kemudahan. Nggih. Al-masyaqqatu niki menjadi kaidah. Menjadi kaidah dalam beragama. Fikih niku enten kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kok angel iki? Oh ngene ae gak apa-apa. Ya opo iki aku gak iso salat karo ngadeg iki wong awakku lagi gak fit sempoyongan nek ngadeg. Ya boleh sambil duduk. Lah niku. Ketika sulit berdiri boleh sambil duduk. Tapi kalau berdiri ndak sulit ndak boleh salat sambil duduk di dalam salat fardu. Mangke ketemu nek salat sunnah boleh, Bu. Jenengan salat sunnah dengan duduk sah. Meskipun jenengan mampu berdiri, tapi nek sholat fardu jangan. Kalau mampu berdiri ya dengan berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Itu karena agama niku al-masyaqqatu tajlibut taysir.
Agama niki fleksibel. Al amru idza daqat tasa'a wa idza tasa'a doko. Sesuatu itu kalau sempit diluaskan, kalau terlalu luas dipersempit. Soalnya nek luas niku nggih sulit. Nggih. Nek dolen nak ojo ado-ado. Niku kan dalam rangka jenengan memudahkan pengawasan. Wis dulino sembarang masih ado gak apa-apa. Gak mungkin wong tuwa ngoten. Nek dolen ojo ado-ado. Supaya tidak terlampau luas. Jangkauannya niku yo ojo luas-luas nemen. Dibatasi. Nggih. Nggih, ngapunten kaya kathok kolor ngoten niku lho nggih. Nek kesempitan niku yo gak enak, lho weteng, nek kelonggaran niku yo bahaya melorot. Nek kesempitan niku dilonggarno, nek kelonggaran niku disempitno, cek nyaman, cek enak. Agama niku enak, Pak. Buistu bil hanafiyatis samhah. Aku diutus membawa agama yang samhah, yang gampang, yang enak, yang nyaman. Jadi Islam itu mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa may yushaddiduhu ghalabah. Siapa yang menyulit-nyulitkan agama, dia sendiri yang akan kalah. Karena karakter agama ini mudah. Nek diangel-angel yo wonge dhewe sing glondong. Wong agama gampang kok diangel-angel. Tapi mboten gampangno. Siji nggih. Gampangno niku ceroboh, sembrono. Itu ndak boleh juga. Sampun. Air yang berubah sebab benda suci, yang air itu tidak membutuhkan. Lah niku menyebabkan airnya tidak lagi menjadi suci. Tapi kalau air itu membutuhkan atau air itu terpaksa mau nggak mau, maka perubahannya itu tidak berdampak apa-apa. Artinya air itu tetap pada hukum asalnya, yaitu suci mensucikan. Allah menurunkan air kepada kita niku wallazi anzala minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Fungsinya itu supaya kalian itu bisa menggunakannya untuk bersuci. Mulane satu-satunya yang bisa dihukumi mensucikan, bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis niku nggih air. Yang lain niku nggih karena darurat, yang lain itu karena sesuatu yang sifatnya tertentu saja. Contohnya debu. Debu ya cuma digunakan untuk tayamum. Tayamum itu pun kalau darurat, orangnya sakit atau memang tidak menemukan air sama sekali. Nendo Indonesia mboten enten tidak menemukan air sama sekali. Nendo Arab sing kiwa tengene pasir nika enten. Apalagi di Pulau Jawa. Nggih kalau wilayah-wilayah tertentu mungkin nggih. Kados ten ngene Gunung Kidul niku masih sering kalau kemarau betul-betul ndak ada air. Orang harus berjalan berkilo-kilo. Tapi kalau di rumah niki air sumur niku pompa airnya mati, terus air pam niku mati, terus panjenengan tayamum, nggak boleh. Wong masjid banyune sik akeh, tangga banyune akeh, nggak boleh. Lho kono banyu ya aku tayamum ae. Ndak ada air tayamum itu kalau sudah mencari dengan jarak kados tiang sai niku lho. Dicontohno kali Ibu Siti Hajar niku lho. Ibu Nabi Ismail niku lho. Itu baru bisa disebut boleh tayamum. Mulane bahasa nduk Quran niku fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak lagi bisa mendapatkan air, nek coro Imam Syafi'i tidak bisa mendapatkan air itu berarti kamu mencari dulu. Di rumah nggak ada, cari di tetangga, cari di masjid musola. Kalau ada yo berarti wudu, nggak boleh tayamum. Kecuali kalau yang bersangkutan ini sakit. Kalau sakit nggak usah mencari karena faktor penghalangnya itu yo pada dirinya sendiri. Wah aku gak oleh dokter nek jempok banyu, isok tambah parah sakitnya. Isok mati, isok semaput. Nah itu tayamum saja. Debu itu hanya untuk tayamum saja, tidak bisa untuk yang lain. Termasuk nanti itu batu, ini ku untuk cawik saja.
Nggih. Atau tisu panjenengan di hotel atau di bandara atau di dalam pesawat niku mau nggak mau cawike nggih gawe tisu dan itu sudah cukup. Nggih. Tapi khusus untuk cawik saja, nanti ada di belakang. Khusus untuk istinja saja. Untuk menghilangkan najis tidak bisa. Pipisnya kena tangan, kotoran najisnya kena tangan atau kena pupu atau kena pantat, terus dilap gawe tisu, tidak mensucikan. Nanti kalau ada air harus disucikan lagi. Tapi kalau pas pipisnya tempat keluar najis kubul dubur niku dengan tisu dengan batu kalau zaman dahulu itu sudah dianggap suci karena itu dipraktekkan Rasulullah. Air digunakan untuk wudhu karena airnya sedikit dalam perjalanan bawa air sedikit mantun pipis bagaimana cawike ojo gawe banyu banyune digawe wudhu cawike gawe batu dan itu sudah cukup. Nanti wudhu ndak pakai dicawik normalnya mboten dengan syarat-syarat yang nanti di belakang ada. Syaratnya cawik gawe batu. Kalau sekarang pakai tisu. Nah niku ngoten. Pun iki nek gak ndelok jam kebablasan ngajine niki. Nah kadose pun cekap niki wis 40 menit. Nggih. Ngaji niku gak oleh suwe-suwe. Nggih. Nek suwe-suwe niku engko ilmune malah gak mlebu. Utawa dadi bosen. Ngaji bosen niku ndak boleh, Pak. Kanjeng Nabi niku betul-betul menjaga bagaimana sahabat itu ketika menerima ilmu ngaji niku dalam keadaan tidak bosan. Carane ya napa? Dijarak, dikasih renggang waktu. Nggih. Makhafata ayyatasamah. Terus Abdullah bin Mas'ud karena khawatir kami itu bosan. Ngaji niku apik, lah nek bosen berarti bosen karo barang apik mboten oleh. Nek bosen niku karo barang elek mawon. Aku bosen aku karo maksiat, lah niku bener. Aku bosen aku karo rasan-rasan, mosok ket biyen seneng rasan-rasan ae. Aku bosen, lah niku apik. Tapi nek aku bosen ngaji, aku bosen jamaah, aku bosen maca Quran, lah niku elek. Mulane pun kata-kata, maca Quran ya maca Quran tapi pun kata-kata. Supaya mboten bosen sing penting istiqomah. Sampun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan monggo. Nggih, Bu. Yang mana? Air hangat nggih, sah. Nggih. Wudu pakai air hangat sah. Oke. Dan tidak makruh. Sebab nanti sah itu ada dua. Suci mensucikan itu ada dua. Sama-sama suci, sama-sama mensucikan. Yang satu itu makruh digunakan, yang satu tidak makruh digunakan. Nek diterusno ya ono sing haram. Suci mensucikan tapi kalau digunakan haram, banyu colongan. Nggih. Wudune sah mawon digawe salat ya salate sah, tapi dosa wong banyu nyolong. Nggih, duduk banyune napa banyu nyolong niku misale nggih wonten niku lah nggih. Duduk banyune dicupuk, gade izin dipakai, gasap ngoten niku. Lah itu airnya ya tetap suci mensucikan. Digawe wudu nggih hadasnya hilang, cuma status menggunakannya itu berdosa. Lah air hangat niku niki kula tambahi cek mesisan napa pemahamannya cek mesisan komplit. Jadi menggunakan air hangat niku boleh dan sah. Misalnya kondisi dingin nggih. Sak mangken niku kan usum nggih. Usum sak mangken niku tiap rumah niku ada
air yang pemanas ngoten niku. Sehingga kalau subuh niku wudune banyune disetel rada anget-anget terus wudu. Boleh, di hotel barang ngoten niku boleh. Dan suci mensucikan. Yang haram niku nek kepanasan, Bu. Nggih, jenengan godhoke kepanasan. Utawa nyetele kepanasan sampai meloncat, warna kulit itu berubah menjadi merah. Lah niku kepanasan, nek kepanasan mboten boleh. Haram nek sampai membahayakan. Tapi kalau kemungkinan membahayakan makruh. Jadi pasti membahayakan haram. Kemungkinan membahayakan makruh. Tidak membahayakan boleh. Nah niku ngoten. Kaidahe ngoten. Airnya tercemar. Kalau saya menggunakan pasti gatal, haram, tidak boleh, jangan dipakai, Bu. Karena merusak atau menyakiti diri sendiri itu haram. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian jangan menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Nek jenengan make air niku pasti lho nggih. Wis dicoba ping 3 keroken terus misalnya. Nggih wis ojo Bu, ojo dipaksa. Cari air yang lain. Nggih, nek jenengan paksa niku haram. Jenengan namanya menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kadang gatel, kadang enggak, tergantung kondisi, dan niku makruh. Tapi nek aman-aman saja ya boleh. Nanti nggih, termasuk air hangat tadi. Nggih, sampun. Ada lagi? Nggih, Mas. Waalaikumsalam. Nggih. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Nggih. 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 Yang pertama, nek yakin hadas, yakin kentut, yakin sentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahram termasuk dengan istri. Yakin tidur yang tidak sambil duduk ngenten iki, yakin menyentuh kubul duburnya sendiri sekalian niki, sesuatu yang membatalkan wudu. Yakin berarti jenengan harus wudu. Karena yakin. Tapi kalau ragu, nggih. Kalau ragu niku dikembalikan kepada yang awal. Al aslu baqa'u makana ala makana. Panjenengan tadinya sudah wudu, yakin wis wudu. Terus ketika mau sholat, jenengan niku ragu di dalam hati. Aku mang wis wudu. Tapi mang ngentut apa enggak ya? Nanti niku kan kadang terjadi nggih ya. Aku mang wis wudu. Tapi aku mang ngentut apa enggak? Berarti sing ragu niki ngentute. Ragu lho nggih, mboten wis yakin. Nek yakin nggih kudu wudu malih. Aku mang ngentut apa enggak ya? Jenengan eling-eling saya tetep bingung. Ngentut apa enggak ya? Maka yang dihukumi niku suci. Jenengan cara gak adek wudu niku pun bener, salate wis bener. Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal itu mengikuti, yang dihukumi itu yang mengikuti asalnya. Beda nek jenengan niku asale mantun buang air. Jenengan ingat betul tadi sudah masuk kamar kecil, jenengan sudah buang air, ingat betul. Terus begitu mau sholat, aku nang jeding pipis mang wudu pisan apa enggak ya? Nah, iki sing ragu wudune. Nggih. Bisa jadi begitu kan? Niki mesisan niki kula walik pisan. Aku mang nang jeding metu mang wudu pisan apa enggak ya? Keluar dari kamar mandi tadi sekalian wudu atau tidak ya? Tapi pipisnya jenengan yakin. Lah yang seperti itu jenengan dihukumi ndak punya wudu. Kembali ke kamar mandi,
atau ke kamar kecil, wudu, jenengan wudu lagi. Karena pastinya itu pasti hadasnya tadi. Sementara berwudunya niku ragu. Dak nek cara hadis Kanjeng Nabi, dak ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkan yang ragu menuju yang tidak ragu. Sing yakin kan hadase, atau nek ditanyakan tadi sing yakin kan wudune. Terus yang ragu iku ngentut apa enggak ya mang. Tapi umpama jenengan itu masih terganggu dengan keraguan-raguan niku, buang keraguan-raguan itu dengan sesuatu yang pasti. Ya napa carane? Tangan niki dilebokno nang jero. Niki supaya batal. Dilebokno nang kubul atau dubure. Lah ngene wis batal wis nek ngono aku tak wudu cek gak mamang maneh. Soalnya nek digawa terus engko mamang, Pak. Jenengan sholat sik tetep goleki. Sik tak aku mang batal apa enggak ya wis kesuwen. Langsung tangan dilebokno nang kubul ngenten dicekel nyek wis wudune batal, wis wudu sehingga ndak dipermainkan oleh setan. Niku setan jangan diikuti. Setan niku alladzi yuwaswisu fi sudurinas, maju mundur ragu niku setan. Segera ambil keputusan. Sing yakin aku wudu, sing ragu hadas, berarti aku duwe wudu. Titik. Wonten nek gawe ilmu, tapi nek sik tetep ragu, wah aku kok sik ragu ya, jempokno mawon, set batal wudu wis tak wudu maneh. Nah niku wis mantep jenengan, mantep batal, mantep wudu, beres salate wis gak ragu malih. Yang kedua, napa wau? Nah, kecipratan. Kecipratan najis niku yo area yang kecipratan niku harus disucikan. Kalau terkena kulit ya kulitnya harus dibasuh. Kalau terkena kain baju ya air kain baju itu harus dibasuh. Kena sarung bagian nisor, wah sarung bagian nisor iki nggih kudu dibasuh. Kalau ragu-ragu copot mawon nek nduk omah ganti sarung, nek nduk perjalanan disiram mawon mana yang menurut jenengan itu kemungkinan area kena cipratan. Celana misalnya. Wah iki setengah bendes ke bawah iki kecipratan iki mangaku kurang cepet lali gak tak angkat celonoku gak tak cincing akhirnya nyiprat iki mang. Dan nyiprat ini kan nyiprat teko najis. Nek nyiprat teko mboten najis mboten masalah. Enten tiyang siram-siram nduk dalan ngoten niku nggih. Terus airnya kena nopo paving terus kena baju jenengan mboten napa-napa banyune suci pavinge suci nyiprat kena baju ya tetap suci mboten usah ragu najis wong pavinge suci banyune suci nggih ya kecuali nek niku genangan got warnanya hitam teko selokan kecipratan lah niku najis tapi kalau genangan air hujan niku suci Pak. Air hujan yang ada tanah berlumpur niku suci. Air lumpur niku suci. Ya kotor-kotor tapi suci. Nggih. Tanah niku suci, lumpur niku suci, air niku suci. Dicampur nggih tetap suci. Cuma versi kita niku kotor. Karena baju kita tadinya bersih kok kena lumpur. Nah, kita menyebutnya kotor, tapi kotornya itu secara bahasa bukan kotor secara istilah atau syar'i. Kalau dalam istilah syar'i, kotor itu yang dimaksud najis. Nanten nggih. Dadi mana area yang jenengan pastikan terkena cipratan dari benda najis tadi wajib panjenengan basuh. Nek wudune aman, wudune mboten perlu wudu malih. Karena itu najis itu meskipun mughalladah nggih. Nah niki kapanane ana video sing seorang ustadz sing ngarani nek kena najis niku boten. Nggih, boten Pak. Sing batalno wudu niku papat nanti di belakang. Najis itu areanya wilayahnya bukan hadas. Najis itu wilayahnya najis, kalau hadas itu 4 niki. Nggih, keluarnya sesuatu dari 2 jalan kubul dubur berupa apapun kecuali mani. Terus sentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahram sama-sama dewasa tanpa penghalang. Yang ketiga menyentuh kubul dubur anak Adam dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam tanpa penghalang.
Yang keempat, tidur selain tidurnya orang yang duduk, yang bokonge pantatnya niku nempel di bumi. Nah niku dimakfu karena itu model tidurnya orang iktikaf, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang menunggu khotib selesai khutbah. Jadi gak dirono khutbah sing dinteni niku ndang mari sampai keturun. Turu niku turu yang dimakfu karena itu tidurnya orang ibadah. Nggih, pancen khutbah niku kaya ana biuse nggih. Budal niku seger mandi teko masjid longgo niku iso keturun. Dibuka koncone niku wis komat. 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 Nah, tidur yang seperti itu waktu iktikaf, silo, keturun, asalkan tetap sambil duduk itu tidak batal wudu. Tapi selain tidur yang duduk semuanya batal wudu. Niki sing ndadekno hadas. Nek najis niku yo dibasuh, bukan wudunya. Dibasuhnya niku. Wudune ana dhewe sing batalno wudu, nek najis niku dibasuh. Dibasuh area yang terkena najis. Yang tidak terkena najis nggih mboten usah dibasuh. Ndak usah disucikan wong asline suci. Wonten nggih? Nggih, sampun. Enten malih niku. Nggih, Yai. Nah, niku mangke mawon Yai. Nggih, niku mangke berikutnya. Air suci mensucikan itu nanti ada air sedikit, ada air banyak. Air yang tidak mensucikan tadi suci tapi tidak mensucikan nanti setelah niki. Pembahasan besok. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada dua. Ada air mutaghayyir, tadi itu mutaghayyir yang diterangkan tadi. Teh, kopi niku mutaghayyir, air yang berubah bau warna rasa. Ada lagi nanti air mustakmal. Nggih. Berubahnya niku dari segi maknawi. Karena air ini sudah digunakan bersuci atau digunakan menghilangkan najis. Niku keterangane ngonten, tapi lebih perincinya besok mawon. Niku pun kula jawab tapi perincian yang jelas besok mawon supaya mboten nambahi beban ya. Soalnya enten piyambak besok, enten pas persis bahasan besok niki setelah niki persis bahas air mustakmal tadi itu. Nggih, Bu. Terakhir nggih. 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 Boleh. Apakah boleh wudu di kamar mandi yang di situ campur ada WC-nya juga buat pipis? Nggih. Boleh selama panjenengan itu aman ketika keluar di situ niku kakine niki lho nggih. Area niki aman mboten kecipratan teko najis. Mulane biasakan kamar mandi kita itu statusnya niku steril, maksudnya selalu suci. Carane ya napa? Nggih setiap habis pipis niku disiram. Disucikan. Berarti kalau sudah disucikan disiram nggih wis pun ragu walaupun niku nduk jeding. Nggih, walaupun itu di kamar mandi, tapi kalau disemprot setiap habis pipis terus disiram, enten sing pipise nduk toilet khusus. Ada yang kalau orang dulu ya ndodok nduk nisor sur ngonten mawon mboten masalah, tapi setelah itu disiram lantainya itu. Ketika sudah disiram jenengan mboten usah ragu nek wis disiram niku berarti suci. Berarti wudu ten mriku sah dan tidak makruh. Karena cuma niku jenengan kate wudu ten pundi malih wong jedinge mek siji. Kecuali jenengan niku dipisahkan nggih. Iki jeding gawe mandi dan wudu, ini jeding buat buang air. Nah, niku nek ngonten nggih tambah lebih baik, tapi kan tidak semua orang bisa memisahkan seperti itu. Maka selama ketika panjenengan selesai wudu keluar mau sholat niku kaki atau mboten nyiprat najis sah boleh nggih. Mboten gak oleh ono WC-ne ya nek sampai nyiprat najis nggih cipratane niku disucikan ngonten mawon.
Tapi tidak mempengaruhi terhadap praktek wudunya. Wudunya nggih tetep sah wong gawe banyu sing suci mensucikan kok. Nggih, sing dikhawatirkan kan nyiprat. Cuma catatannya niku adalah karena itu digunakan untuk buang najis, berarti jenengan ketika di dalam situ kan kadang wudu niku enten dungone. Ya. Misalnya mau wudu niku baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau mengikuti tuntunannya ulama-ulama itu ada kalau melihat air alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'at tahur. Atau